Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di vlog Abai Gunawan dan di ngobrolin motor seperti biasa ya. Cuman untuk kali ini setelah kemarin saya lebih ke prediksi kira-kira motor Beat yang baru akan seperti apa, dan ternyata tersebar kabar ya kalau Honda bakalan nge-launching produk baru di tanggal 3 Juni. Ya kita lihat nanti aja lah apakah prediksi saya tepat atau tidak. Ini cuma sok tahu aja sih ya, nggak saya beneran tahu, enggak sih, cuman so tahu aja. Nah kalau kali ini saya pengen ngobrolin motor, tapi nggak motornya, tapi lebih ke perangkat motornya, karena ini lagi rame nih ya, lagi rame di TikTok, di platform lain lagi ngomongin yang namanya B-LED. Nah ini dia nih, B-LED. Apakah B-LED itu perlu? Apakah B-LED itu cuman kosmetik? Apakah B-LED itu dilarang? Nah itu yang paling banyak diomongin ya, B-LED itu dilarang atau enggak sih sebetulnya. Kita langsung ngomongin aja. Pertama, apakah B-LED itu perlu? B-LED itu perlu kalau misalkan memang lampu dari teman-teman itu dirasa kurang terang gitu ya. Ada beberapa orang yang memang mungkin keterbatasan penglihatan atau bukan, atau memang dia bukan kecukupan sih, lebih ke lingkungannya ya, lingkungan dia tempat berkendara itu lampunya yang kurang. Jadi kalau pakai lampu standar itu kurang terang ya, jadi itu bisa pakai B-LED, dan yang pasti ya budgetnya harus ada juga, karena B-LED yang benar itu ada cut off-nya teman-teman. Jadi ada cut off-nya biar nggak silau ke pengendara lain. Kalau B-LED yang abal-abal ada dan sinar cahayanya itu bulat, nah itu nggak boleh. Yang murah banyak ya, yang ada cut off-nya itu lebih bagus ya, ada murah iya, ada cut off-nya juga iya. Tapi yang nggak boleh itu ialah lampu B-LED yang tampilannya B-LED, ada proyektornya, ada DRL-nya, biasa cincin gitu ya, angel eyes, ada yang bilang ada demon eyes-nya juga, ada lampu di dalam yang warna merah, biru, atau ada yang warna-warni, dan ada lampu utamanya lampu LED, tapi cahayanya bulat kayak senter. Nah itu yang nggak boleh, karena apa? Kan itu nggak ada cut off-nya, dan itu jatuhnya bakalan jadi sinar cahayanya itu lebih ke menyilaukan pengendara lain yang di depan kita atau yang lagi berlawanan arah gitu. Itu pertama ya, apakah perlu atau tidak, depend, jadi tergantung kebutuhan. Apakah memang perlu jalanannya misalkan gelap, atau memang dia di waktu malam hari memang harus memerlukan cahaya yang lebih terang, itu juga bisa jadi ya, bisa jadi gitu. Terus kedua, apakah itu apa tadi ya, penting? Kalau nggak salah penting ya. Penting nggak penting itu ya balik lagi keperluan ya. Apakah itu memang harus ya? Nggak juga sebetulnya. B-LED itu nggak harus juga. Ada rata-rata kadang lampu standar yang cukup terang kayak NMAX ya, NMAX, terus apa lagi yang cukup terang ya, Scoopy tapi yang versi LED itu lumayan cukup terang. Kalau misalkan Scoopy yang di 2016 FI yang masih bohlam tapi udah ada proyektornya tuh, itu jujur itu nggak terang sama sekali ya, itu nggak terang sama sekali, udah kuning. Masalah warna kuning sih nggak apa-apa ya, tapi ini intensitas cahayanya tuh sangat kurang sekali. Kalau ketimpa sama mobil atau motor yang zaman sekarang pakai LED, udah itu nggak akan kelihatan, jalan tuh hitam aja udah, apalagi kalau malam ya, apalagi kalau hujan, itu nggak ada banget. Makanya kalau saya punya juga Scoopy, motor Scoopy saya itu di 2016 ya FI, saya ganti lampunya tuh pakai Philips yang LED, tapi bukan B-LED. Philips yang LED intensitasnya lumayan, sekitar ya 1,5 kali lipat lah, atau 1 kali lipat lebih terang dibanding dengan apa namanya yang orisinil. Saya izin minum dulu teman-teman. Oke, itu ya. Harus atau tidak ya tergantung. Apakah motor standarnya cukup terang ya, menurut saya nggak perlu. Yang ketiga itu ialah tadi, dilarang atau tidak, boleh atau tidak. Nah ini yang menjadi perdebatan ya. Katanya B-LED harus ditilang, katanya B-LED akan ditilang, B-LED itu tidak boleh, B-LED itu nyilauin orang. Ini menurut saya pribadi ya, ini juga berdasarkan peraturan juga ada, nanti saya spill peraturannya seperti apa. Jadi seperti ini teman-teman, kalau menurut saya yang saya baca, B-LED itu ya boleh ya, lampu lebih terang dibanding dengan yang orisinilnya itu boleh. Kenapa? Karena ada di PP 55
nomor 2000, PP 55 tahun 2012 kalau tidak salah, itu dia mengatur daya pancar di pasal 70 ya. Ini isinya kurang lebih seperti ini. Daya pancar dan arah sinar lampu utama sebagaimana dimaksud di pasal 64. Jadi ada pasal 64-nya ya, itu mengatur bahwa daya pancar itu harus diatur segini, arah pancar cahayanya juga harus diatur segini. Kita langsung ke pasal 70-nya aja. Di pasal 64 huruf 2 G meliputi. Nah, di pasal 70 huruf A itu ialah mengatur tentang daya pancar lampu utama lebih dari atau sama dengan 12.000 kandela. Kita garis bawah ya. Daya pancar lampu utama itu lebih dari atau sama dengan. Oke, kita ambil asumsinya adalah 12.000 kandela itu ialah daya pancar atau intensitas cahaya yang dikeluarkan oleh pabrik. Gitu ya. Ya standar ya. Jadi si pabrikan motor, mobil itu kalau mau bikin mobil atau motor, daya pancarnya itu minimal 12.000. Gitu teman-teman. Itu kita asumsikan 12.000 kandela itu adalah cahaya dari keluaran motor pabrik. Apakah di pabrikan motor atau mobil bisa mengeluarkan lebih dari 12.000 kandela? Bisa, karena di sini ditulis ya. Ditulisnya itu ialah lampu utama, daya pancar lampu utama itu lebih dari atau sama dengan. Jadi lebih dari 12.000 kandela itu boleh, tapi jangan di bawah 12.000 kandela. Nah, gitu ya. Nah, kayak misalkan NMAX, menurut saya ini NMAX lebih terang dibanding dengan Scoopy atau misalkan lebih dari sesama motor Yamaha aja. NMAX itu lebih terang dibanding dengan Gear 125, dibanding dengan Villano 125, dibanding dengan Pagio 125. Itu pasti lebih terang. Apakah lebih terang dari 12.000 kandela? Mungkin. Anggaplah misalkan Yamaha Gear 125 itu 12.000 kandela dan si NMAX itu misalkan 15.000 kandela. Misalkan ya, ini saya nggak tahu sih satuan kandela ini lebih terangnya apakah per 0, sekian atau bisa langsung per 1000 gitu ya. Kalau ada yang lebih tahu boleh di kolom komentar. Ini saya lebih ke contoh aja gitu. Jadi secara tidak langsung sebetulnya menurut saya ya lampu itu boleh lebih terang. Asalnya ada nih satu lagi. Saya coba di bagian bawahnya ya. Asal arah daya pancarnya itu juga harus sesuai. Nah, ini ada aturan lagi ya di pasal 70 PP 55 2012 itu di huruf B, arah sinar lampu utama tidak boleh lebih dari 0 derajat sampai 34 derajat atau 0 derajat 34 menit. Ya, ini saya tulisannya kurang lebih ini, nanti saya liatin. Arah sinar lampu utama tidak lebih dari 0 derajat 34 menit. Tulisannya seperti itu, ke kanan, dan 1 derajat 0,9 menit ke kiri. Jadi misalkan arah kanan kirinya itu harus tidak boleh melebar terlalu lebar dan tidak boleh terlalu sempit, gitulah kurang lebih ya. Dan ini ada juga dengan pemasangan lampu dalam posisi tidak melebihi dari 1,3% dari selisih antara ketinggian arah sinar lampu pada saat lampu tanpa muatan dan saat bermuatan. Jadi misalkan kalau lampu utamanya itu ya ini kalau lampu utamanya belum ada boncengers kalau motor ya, itu arahnya itu tidak boleh lebih tinggi sampai ke mata orang yang ada di depannya, kurang lebih seperti itu. Karena di sini dia hanya mengatur tidak boleh lebih dari 0 derajat 34 menit ke kanan ya, ke kanan nih, saya kanan nih, kanan, dan dan 1 derajat 0,9 menit ke kiri gitu. Jadi ke kanan itu mungkin tidak boleh lebar sampai ke menyeberang banget gitu ya. Jangan, tapi ya mungkin agak sedikit boleh. Tapi yang ke kiri itu harus langsung ke batas, kayaknya ya. Ini harus langsung ke batas jalan. Itu kurang lebih seperti itu. Jadi yang diatur secara spesifik ada batasannya itu hanya di arah sinar lampu utama aja. Jadi nggak boleh lebih tinggi gitu teman-teman. Tidak boleh menyilaukan. Karena apa? Karena kalau misalkan diatur ketinggian derajatnya harus sekian gitu ya, tidak boleh berapa derajat, tidak boleh berapa senti, itu tiap mobil, motor itu pasti beda. Makanya tidak diatur, tapi diaturnya itu tidak boleh menyilaukan, itu aja sebetulnya. Ya misalkan taruh lagi nih, motor bebek kan lampu utamanya ada yang di stang, lampu NMAX kan lampu utamanya ada di bawah. Itu kalau misalkan mengatur sesuai dengan derajat yang di
atur, misalkan ada ketinggian sentimeter atau derajatnya itu diatur, ya itu mungkin 1 derajatnya yang di bawah sama 1 derajat yang di lampunya di stang itu pasti beda. Ini asumsi saya aja ya. Kalau teman-teman misalkan ada yang lebih tahu, boleh langsung di kolom komentar. Jadi menurut saya berdasarkan dari peraturan ini, DPP 55 2012 pasal 70 huruf A dan huruf B, motor lebih terang, lampu motor atau mobil lebih terang itu ya boleh. Yang nggak boleh itu arah sinar cahayanya jangan ketinggian lah. Terus oke, ada asumsi lagi yang pakai bilet itu sering pakai lampu dim ya. Nah itu balik lagi ke perilaku teman-teman. Ya menurut saya itu balik lagi ke perilaku. Kalau misalkan perilakunya memang seperti itu, jangankan pakai bilet, pakai motor biasa aja, yaitu yang terkenal katanya Scoopy ya. Scoopy yang sering pakai lampu jauh gitu ya. Jangan Scoopy, NMAX juga banyak kok. Kalau lagi malam itu lampu jauhnya itu dinyalain gitu. Nah itu yang harusnya menjadi PR dari kepolisian ya, dari Korlantas, dari Dishub, ya yang berwenang yang di bagian jalan lah, atau peraturan lalu lintas lah. Itu harus mengedukasi bahwa lampu jauh itu digunakannya kapan, ya. Lampu pendek ya digunakan ya tiap malam, itu pasti digunakan. Tapi lampu jauh itu digunakannya kapan? Jangan sampai ada istilah bilang ya udah yang namanya lampu jauh ya pakai aja kan itu buat malam misalkan gitu ya. Ya enggak, karena lampu jauh itu pasti lebih tinggi dari lampu utama yang lampu pendek. Ya lampu jauh itu digunakan ketika jalan kosong nih, di depan kita nggak ada yang lewat ya, nggak ada yang bersampingan lagi. Nggak ada yang berpapasan nih, lagi kosong, lampu lagi nggak ada lampu jalan misalkan ya, kita pengen tahu nih arah terjauh kita itu ada apa, apakah ada bolong, apakah ada binatang misalkan ya, apakah ada motor atau mobil yang nggak ada lampu belakangnya, itu yang harus ditilang sih ya. Enggak lah, itu anggap kita semuanya itu masih mengikuti peraturan aja gitu ya. Ya itu dipakainya itu ketika jalanan kosong, lagi nggak ada lampu jalan, kita pengen tahu nih arah yang paling jauh itu keadaannya seperti apa. Misalkan jarak 100 meter, kalau nggak salah lampu jauh itu jaraknya 100 meter. Kalau lampu dekat itu jaraknya minimal tuh 40 meter. Jadi itu ya peraturannya, kalau nggak salah, saya lupa peraturannya di mana. Tapi kalau nggak salah ada tuh, nanti saya coba cari ya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi yang harus diedukasi adalah orang-orang yang sering pakai lampu jauh ketika jalan lagi rame gitu. Itu buat apa? Terus kalau misalkan oke lah, perilaku yang pakai bilet itu lagi di belakang nih, dia lagi di depan tuh lagi banyak orang gitu ya, atau lagi banyak motor, pengen nyingkirin, dia pengen nyusul, diem tik diem ya. Itu salah sih menurut saya. Kalau memang mau nyusul ya lihat kondisi jalan di depan, di seberangnya atau di berlawanan arahnya dia, apakah lagi kosong atau tidak gitu ya. Apakah memang memungkinkan nggak kalau misalkan dia memang mau nyusul. Kasih lampu sen kanan, kasih klakson 1 kali aja, titit, atau 2 kali ya titit, untuk menandakan bahwa di belakang dia tuh ada kita gitu. Akan menyalip gitu ya, itu biar aware aja mereka yang di depan kita. Itu menurut saya lebih ke etika berkendara ya. Jadi jangan sampai jadi dilarang gitu. Untuk larangan sih menurut saya ini untuk saat ini belum ada ya larangan untuk memakai lampu lebih terang, karena ya jujur pabrikan-pabrikan lampu pun yang udah resmi kayak Osram, kayak Philips, kayak Pia dan sebagainya, itu memproduksi lampu-lampu yang lebih terang dibanding lampu standar. Tapi kan peruntukannya beda. Peruntukannya untuk apa? Kalau lampu utama ya tadi lagi ya, balik lagi. Kalau untuk yang lebih terang ya lampu pendek ya pakailah lampu pendek dengan arah lampu yang jarak pendek itu ya dengan arah jangan sampai lebih tinggi dari mata orang yang di hadapan kita gitu. Jadi ya jangan menyilaukan orang lain lah, itu lebih ke arah lampunya. Tapi kalau untuk lebih terang atau tidak ya boleh karena di aturan ya di sini juga ada teman-teman. Kalau di aturan di sini ya daya pancar lampu utama itu lebih dari atau sama dengan 12.000 kandela. Lebih dari atau sama dengan berarti ya minimal 12.000 kandela, maksimal terserah. Yang penting tidak menyilaukan untuk arah sinar lampunya. Kayak tadi bilet yang abal-abal yang lampunya ketika dinyalain itu bulat kayak senter, itu ya itu pasti nyilauin. Tapi kalau misalkan ada bilet yang murah 100.000, 200.000 tapi udah ada cut off, ya itu bagus. Ya bagus, berarti produsen udah aware nih bahwa bilet ini diperlukan dari berbagai kalangan, baik dari yang kalangan misalkan menengah sampai ke atas gitu. Gitu teman-teman. Jadi
Itu untuk obrolan kita hari ini ya. Biled itu ya menurut saya boleh asal bijak memakainya. Masalah bijak memakai itu tidak ada aturannya. Itu balik lagi ke kita. Dan kalaupun memang harus ada aturannya ya menurut saya sih harusnya pemerintah dalam artian di sini yang berwenang ya polisi, Korlantas, Disub yang berhubungan sama lalu lintas lah. Itu harus mengedukasi dari pengendaranya bahwa penggunaan lampu jauh itu situasinya ketika apa. Ya, gitu aja sih. Dan arah lampu itu, arah pancar cahaya itu juga harus lebih sering diedukasikan kepada pengendara bahwa ya lampu utama jaraknya jangan sampai lebih tinggi dari kepala orang yang di depan kita. Misalkannya jaraknya 140 meter kan tadi kan, 40 meter berarti dalam 40 meter itu ya minimal harus menerangi bagian ban mobil atau motor mobil atau bagian ban motor di depan kita lah, jangan sampai langsung ke atas. Itu kalau ketinggian gitu ya mau lampu pendek, lampu panjang, mau itu lampu standar, mau lampu biled itu tetap menyilaukan menurut saya gitu. Oke gitu teman-teman ya, mudah-mudahan konten ini bermanfaat di ngobrolin motor kali ini. Terima kasih telah menonton. Kalau misalkan ada peraturan lain ya, ini saya yang ambil kan PP 55 aja. Kalau teman-teman ada yang lebih tahu boleh langsung kita sharing di bawah biar kita teredukasi juga, saya juga teredukasi dan bermanfaat bagi semua orang. Oke, gitu aja untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.